Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah, NIM 2018-51027. Di sini saya ingin mempresentasikan aplikasi saya, yaitu pengembangan kelompok di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati. Oke, di sini adalah tampilan awal dari web Dinas Ketahanan Pangan untuk pengembangan kelompok. Oke, di sini ada beberapa menu, yaitu ada home, ada about us, ada berita, ada kontak us, ada data grafik. Untuk home sendiri itu isinya ada tugas pokok, fungsi Dinas Ketahanan Pangan, dan lain-lainnya. Jadi ini cuma profilnya saja. Jadi ini footernya dan itu headernya. Untuk menu yang kedua yaitu about us. Di sini about us itu berisikan tentang struktur organisasi. Jadi dari kepala dinas, terus bagian-bagiannya, subbaknya, dan lain sebagainya. Oke, untuk menu berikutnya yaitu berita. Di sini akan ada berita-berita terbaru dari Dinas Ketahanan Pangan. Kalau kita klik read more, akan muncul detail dari berita tersebut, judul, isi kontennya, dan juga ada fotonya. Lanjut ke kontak us. Nah, di sini kontak us itu adalah menu utama, yaitu untuk mengembangkan kelompok. Maksudnya ini akan ada data-data kelompok yang dimasukkan. Jadi kelompok itu memasukkan data-datanya dan perkembangan kelompoknya dan juga permasalahan dari kelompoknya. Seperti itu. Untuk datanya ada nama, email, nomor handphone, nama kelompoknya, alamatnya, terus tanggal untuk mengisinya, terus permasalahan dan juga pengembangannya. Kalau kita kirim, data tersimpan. Selanjutnya yaitu menu untuk data grafik. Nah, di data grafik ini kontennya yaitu untuk menunjukkan bahwa ada beberapa kelompok yang sudah mengisi dari kelompok Karangjowo dan lain sebagainya. Jadi ada 2, ada 3, ada 9, seperti itu. Oke, sekarang kita akan beralih ke admin. Di sini admin sendiri akan ada dua menu atau dua submenu, yaitu menu berita dan juga kelompok. Kalau untuk kelompok sendiri itu hanya bisa untuk menampilkan. Jadi di sini contohnya tadi sudah mengisi kan yang paling akhir. Nah, di sini kalau kita klik status, akan muncul bahwa sudah dibaca atau tidak. Kalau kita klik checklist yang sudah dibaca dan kita klik ya, maka akan tampil bahwa di status itu sudah terbaca, seperti itu. Nah, ini kan di sini ada nomor teleponnya. Nah, untuk nomor teleponnya sendiri itu nanti akan dihubungi oleh staf yang membacanya, karena kan tadi sudah mengisi permasalahannya apa, pengembangannya bagaimana. Nah, nanti didiskusikan dengan staf tersebut, seperti itu. Oke, kita lanjut ke menu yang kedua yaitu menu berita. Di sini ada 2 submenu, yaitu data berita dan input berita. Untuk data berita sendiri di sini ada beberapa data. Nah, kalau kita klik update, nah di sini kita dapat mengganti konten, judul maupun gambarnya, seperti itu. Kita contohkan ini. Oke, ini saya contohkan sedikit. Di sini konten sudah. Terus untuk filenya sendiri itu kita contohkan acak saja. Nah, kalau kita sudah submit, maka sudah terganti. Nah, kalau kita klik delete, maka akan menu from. Apakah Anda yakin ingin mendelete atau menghapus? Kalau kita klik ya, maka akan terhapus, seperti itu. Oke, kita lanjut ke menu yang kedua.
yaitu input berita. Di sini kita input data berita, ada tanggalnya, judul, dan juga konten, dan juga fotonya. Ini kita contohkan untuk judulnya belusukan. Untuk filenya ini juga terserah, ini contoh saja. Nah, kalau kita submit, maka akan ada pemberitahuan bahwa data sudah berhasil. Kita klik lihat data. Oke, untuk nomor 4 itu sudah ada belusukan. Itu demo aplikasi tentang pengembangan kelompok. Untuk elemen-elemen yang sudah diajarkan, ada beberapa elemen. Yang pertama itu yaitu perkenalan. Di sini untuk perkenalan sendiri itu sudah ada echo, sudah ada kalimat tadi. Nah, di sini echo-nya langsung saja untuk fungsinya. Nah, di sini ada fungsi alamat untuk mencetak jalan atau nama jalan atau alamat dari Dinas Ketahanan Pangan. Untuk hasilnya, untuk di hilirnya itu kan ada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati. Nah, itu untuk jalannya itu dari alamat ini. Dan juga ada yang paling bawah untuk di footernya. Di sini saya tinggal mencetakkan alamat kurung buka kurung tutup, maka hasilnya akan seperti itu. Di bawah itu location. Itu untuk dua elemen, yaitu function dan pengenalan. Nah, di sini juga saya menggunakan strto lower atau untuk mencetak kalimat yang Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati itu kecil semua, seperti itu. Untuk elemen selanjutnya yaitu array dan looping. Array sendiri adalah wadah untuk menampung sebuah informasi, sedangkan looping adalah sebuah perulangan. Untuk codingannya sendiri, while kita tahu bahwa itu adalah sebuah perulangan di mana nanti akan menampilkan 1 sampai seterusnya. Sedangkan di situ ada array di mana untuk mewadahi atau menampung informasi dari query. Nah, query sendiri itu adalah codingan untuk menampilkan data dari tabel berita. Nah, untuk crash sendiri itu adalah ngambil data dari query tersebut, seperti itu. Jadi di sini array mewadahi data yang diambil dari database yang sudah ditentukan, seperti itu. Untuk elemen yang terakhir yaitu if else. Nah, di sini untuk contoh codingannya saya mengambil dari update berita. Nah, untuk update berita tadi itu kan sudah ada submitnya. Jika kita submit, maka data akan terupdate. Tetapi jika kita tidak submit, maka hanya akan menselect data saja. Seperti itu, jadi tidak dapat mengupdate. Nah, itu tadi penjelasan dari elemen-elemen yang sudah dijelaskan pada materi perkuliahan. Jika ada salah kata, saya memohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.